Selamat pagi, para dosen yang saya hormati. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Timothy Satya Budiono dengan NIM 21050121144. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan apa yang telah saya pelajari mengenai materi FIE bersama PT CADFAM. Untuk konten yang akan saya bawakan yaitu pertama ada materi teori, yang kedua ada hasil simulasi yang telah saya kerjakan, yang ketiga ada certification yang telah saya dapatkan. Untuk materi yang dipelajari yaitu ada stress analysis in solid mechanics, strain in deformation analysis, stress and local equilibrium, structural dynamic, structural nonlinearity, large deformation, modal analysis, dan time domain dynamic problem. Nah, untuk stress analysis in solid mechanics sebenarnya pada dasarnya ilmu dari solid mechanics itu berasal dari continuum mechanics. Di mana continuum mechanics itu dibagi menjadi dua, yang pada umumnya yang sering kita dengar yaitu fluid mechanics dan solid mechanics. Nah, dalam solid mechanics untuk bentuk dari suatu body objek itu dianggapnya menjadi dua hal, yaitu ada rigid body, yang dimana rigid body itu ada rigid motion dan ada reaction force. Sedangkan untuk flexible body ada deformation, ada stress dan strain. Nah, pada dasarnya dari fluid mechanics atau solid mechanics itu sama-sama menggunakan satu governing equation, yang dimana governing equationnya dari solid mechanics berbeda dengan yang fluid mechanics. Nah, untuk governing equation yang di solid mechanics itu ada statis dan dynamic, di mana statisnya itu adalah stabil dan tidak stabil untuk parameternya, sedangkan untuk dynamic itu bisa dibawa ke ranah frekuensi domain atau time domain, di mana frekuensi domain itu dapat dilihat pada modal analisis atau harmonic analysis. Yang berikutnya yaitu strain in deformation analysis, di mana deformasi itu terjadi karena ada distortion dan rigid motion. Jadi terjadi ya perubahan panjang itu karena ada gerakan dan juga distortion itu tadi. Nah, uh, strain itu sendiri juga diambil dari deformation karena satuannya juga sama yaitu meter, di mana juga sebenarnya strain itu juga merupakan dari perubahan dari panjang yang terjadi juga ya. Nah, untuk strain dibagi menjadi dua, di mana ada engineering strain dan true strain. Untuk persamaannya dapat dilihat di layar. Eh, untuk perbedaannya itu adalah di ini, di grafiknya. Di mana yang berwarna biru merupakan engineering strain dan warna merah adalah true strain. Untuk engineering strain ini pendekatannya adalah pendekatan secara incremental, sedangkan true strain itu pendekatannya secara linear. Nah, eh, pada saat melakukan simulasi, sebenarnya engineering strain itu dapat digunakan secara akurat, asalkan dengan kondisi di mana eh, deformasi yang terjadi itu terbilang masih kecil, relatif kecil, di mana nanti hasilnya dari engineering strain itu mendekati true strain. Jadi dalam penggunaannya bisa dikatakan sama. Tetapi apabila melakukan simulasi dengan objek yang memiliki deformasi yang cenderung besar, tentu saja engineering strain itu tidak dapat digunakan atau tidak dapat disamakan dengan true strain. Mengingat pada grafik ini bisa dilihat sebenarnya bahwa yang biru ini adalah engineering strain dan yang merah ini adalah true strain. Tentu saja tidak sama pada saat deformasinya mengalami besar. Kenapa seperti itu? Mengingat bahwa material itu juga mempunyai tensile strength dan juga mempunyai gaya dalam untuk bisa menahan. Tentu saja bahwa deformasi itu tidak terjadi secara terus-menerus atau deformasi itu tidak terjadi semakin membesar sekali. Tentu saja ada gaya yang menahan juga. Untuk lanjutnya yaitu ada stress and local equilibrium, di mana pada bagian ini bahwa stres itu sebenarnya bisa digambarkan dalam bentuk sumbu kartesian, di mana pada penggambarannya itu menggunakan balok. Nah, sebenarnya strain itu dapat digambarkan dari beberapa titik, yang dimana bisa didapatkan 9 titik di bentuk matrik yang dinamakan tensor atau stress tensor nanti jadinya. Nah, dari matrik ini sebenarnya bisa didapatkan yaitu ada normal stress dan juga shear stress. Di mana normal stress ini adalah sumbu yang diagonal ini. Di mana ini ada keseragaman dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Itu adalah normal stress. Jadi stress yang bekerja pada cuma hanya pada salah satu sumbu. Sedangkan untuk shear stress itu bekerja pada
dua sumbu. Jadi sumbu utamanya ini tidak dianggap, yang dianggap adalah sumbu yang sebelahnya ini, seperti stres pada XY, XZ, YZ, dan lain sebagainya. Nah, eh, sebenarnya pada stres itu juga ada torsional sebenarnya, kan ada gaya pembebanan gaya secara torsional load. Nah, jadi kita bisa mengetahui bahwa material itu dari torsional bisa dapat dari matrik yang tadi tensor, stress tensor tadi, dapat diasumsikan bahwa material itu juga bisa dianggap dari stresnya itu sendiri bisa dianggap apakah material itu termasuk ductile atau brittle sebenarnya. Nah, tetapi bagaimana dalam pengaplikasian di simulasi? Bagaimana? Tentu saja kan tidak mungkin kita melihat dari salah satu kan, atau salah satu dari titik-titik stres itu kan. Tentu saja tidak terlalu bermanfaat bagi kita sebagai engineer yang akan melihat dari simulasi. Tentu saja ada namanya von Mises. Von Mises ini adalah bisa dikatakan sebagai equivalent stress. Nah, untuk persamaan seperti ini, bahwa dari stress tensor ini, matrik dari stres ini dibentuk dari persamaan seperti ini untuk bisa mendapatkan stres secara ekuivalen. Nah, untuk melihat secara, kalau ingin melihat bentuk secara prinsipal stres dapat menggunakan persamaan seperti ini yang hanya cuma secara diagonal saja. Yang dimana sebenarnya kedua persamaan ini sama-sama memberikan equivalent stres yang sebenarnya nominal juga hampir sama. Untuk berikutnya yaitu ada struktur dinamik, di mana struktur dinamik ini bisa digambarkan sebagai kondisi di mana struktur itu secara kondisi dinamik, di mana tentu saja ada pengaruh dari akselerasi, pengaruh dari damping atau spring atau stiffness itu juga mempengaruhi pada bebanan yang terjadi. Untuk paling gampang yang biasa dibahas yaitu adalah suatu spring pegas dengan massa di bawahnya, dengan balok yang bentuk massa. Nah, pada saat kondisi di mana sebenarnya kondisi di mana stiffness itu tidak dianggap dapat diabaikan, itu dapat menghasilkan seperti ini. Ini pada saat kondisi rigid body. Karena mengingat rigid body kan dianggapnya rigid, di mana tidak ada K, tidak ada stiffness, bisa dapat diabaikan. Nah, sebenarnya dari struktur dinamik ini yang kita dapat lihat sebenarnya juga bisa berkaitan dengan inersia, karena mengingat ada akselerasi. Dan untuk struktur dinamik ini nanti akan pembahasannya ke belakang, di mana ada pembahasan terkait time domain analysis dan lain sebagainya, yang dimana juga ada frekuensi analisis, dimana pada grafik ini dapat dilihat seperti ini. uh, jadi ini kan ada hubungan dari frekuensi terhadap akselerasi, dimana mengingat persamaan dari frekuensi itu sendiri dari akar K per M, dimana K-nya itu adalah stiffness dan M itu sendiri adalah massa. Jadi tentu saja karena dynamic ini ada pengaruh dari massa dan stiffness, makanya juga ada frekuensi. Kemudian ada struktural nonlinearity, di mana sebenarnya struktural nonlinearity ini dapat dihubungkan dengan uh, struktur dynamic, di mana sebenarnya sumber dari nonlinearity sendiri itu adalah last deformation, material nonlinearity, dan kontak. Sebenarnya itu dapat dihubungkan tadi seperti spring tadi. Sebenarnya dianggapnya ini karena kondisi dynamic. Ini adalah kaitan dari fungsi dari gaya dan juga displacement untuk struktural nonlinearity. Kenapa sumber dari nonlinearity sendiri itu ada tiga, ada last deformation tadi, material nonlinearity, dan kontak. Karena nanti hubungannya dari grafik tersebut, di mana sebenarnya large deformation ini dapat dianggap sebenarnya sebagai large displacement. Karena mengingat dari software atau pada saat kita melakukan analisis, tentu saja yang dapat kita lihat adalah deformation, bukan secara deformation. Yang dapat kita artikan juga sebenarnya menjadi displacement sebenarnya. Jadi dapat lihat seperti grafik ini sebenarnya. Itu sumber linearity. Jadi intinya apabila terjadi deformasi yang besar, itu dapat dianggap sebagai satu non-linearity, struktur yang non-linearity. Atau material itu juga bisa menjadi pengaruh, dan ini pada gambar ini adalah sumber area, luasan area, di mana juga perubahan area terhadap waktu itu juga bisa mempengaruhi dari non-linearity.
Nah, kemudian ada large deformation. Jadi large deformation ini ada beberapa tipe pada kondisi geometri. Yaitu yang pertama large strain. Sebenarnya large strain ini dapat diibaratkan sebagai tali pancingan. Itu jadi ini kan ada beberapa titik strain yang mengalami strain itu bisa dikatakan sebagai large strain. Eh, yang kedua ada large rotation di mana large rotation ini dapat digambarkan sebagai shaft di mana kan shaft untuk memiliki kemampuan untuk bisa menerima torsi yang besar. Lalu yang ketiga ada stress stiffening yang dapat diibaratkan seperti uh, senarnya gitar pada saat dipetik salah satunya di mana dia kan mengalami stres tapi juga sambil menahan gaya beban. Lalu yang keempat ada spin softening. Di mana spin softening ini paling gampang diibaratkan adalah kincir angin. Di mana putaran itu kan juga mempengaruhi jadi stres maupun deformasi yang terjadi gitu. Nah, untuk bisa dilihat bahwa untuk deformasi tadi, red deformation itu ada mateknya juga, atau ini dapat dikatakan sebagai gradien dari deformasi, ada gradiennya. Dimana ini menggunakan sumbu-sumbu vektor. Nah, mengingat tadi persamaan awal, eh, dapat dikaitkan bahwa terutama ini kan karena ada stiffness, ada kekakuan, kita bisa mengaitkan kekakuan tersebut terhadap gaya. Nanti jadinya didapat persamaan seperti di bawah ini, di mana apabila terjadi spin uh, spin softening, maka nanti ada tambahan S, di mana ini S-nya ada stress stiffening, ada S aksen itu ada spin softening. Lalu yang berikutnya yaitu model analisis. Pada model analisis ini sebenarnya untuk digunakan adalah untuk mengetahui terkait vibrasi, karakteristik dari vibrasi pada struktur yang linear elastis. Nah, untuk persamaannya sendiri itu didapat seperti pada kondisi awal di mana tuh dari governing equation itu sendiri terkait itu mengingat dianggapnya eh, dianggap bahwa sistem itu tidak terdam atau undam, maka bisa didapat persamaan seperti ini. Nah, untuk kita bisa mengingat-ingat ulang bahwa sebenarnya pada saat kondisi sistem undam, tentu saja kan dia berosilasi. Nah, untuk cara menghitung displacement atau hasil osilasi itu bisa menggunakan persamaan ini, di mana X sama dengan A atau amplitude sin kali angular velocity kali waktu terhadap phase angle-nya sendiri. Nah, dari persamaan tersebut dijabarkan bisa didapat untuk displacement dan acceleration, seperti gambar di sini. Jadi sebenarnya ada satuan jadi dari persamaan ini juga nanti akan bisa didapatkan suatu frekuensi dan angular frekuensi. Nah, dari persamaan ini, akselerasi ini sebenarnya kita bisa menghasilkan suatu harmonic expression di mana dari governing equation itu sendiri tadi ini disubstitusikan ke governing equation akan didapat ini. Ada terdapat eigenvalue dan eigenvector. Nah, mungkin paling penggambarannya paling gampang adalah pada saat beam. Beam ini beberapa titik ini tentu saja kayak seperti ada spring dan massa yang saya menahan. Ingat ini juga ada dinding yang menahan. Nah, nanti kan didapat dari persamaan governing equation tadi bisa didapat sebenarnya ada satu frekuensi yang didapat karena mengingat modal analisis itu untuk mencari suatu getaran atau vibration karakteristik dari vibrasi didapat dari persamaan ini itu sebenarnya kita bisa menjabarkan seperti ini kalau apabila ada terjadi stiffness pada struktur tadi didapat seperti ini mengingat large deformation tadi. Jadi large deformation tadi itu stress stiffness itu berbentuk S dan S aksen tadi kan berbentuk stress softening akan bentuk seperti ini. Lalu yang ke berikutnya adalah time domain dynamic problem yang dimana eh, permasalahan dinamik tadi itu dibawa ke dalam time domain. Kan sebelumnya modal analisis itu membahas vibrasi kan gitaran kan. Sebenarnya itu kan akan dibawa ke bentuk frekuensi domain sebenarnya. Nah, untuk yang ini
untuk permasalahan-permasalahan terkait motion yang berkaitan dengan waktu akan menggunakan time domain dynamic problem. Sebagai contoh paling gampang adalah kendaraan mobil, dari mobil kecepatan konstan menuju berhenti. Nah, mengingat awal tadi bahwa konsep awal struktur ini bahwa kita menggunakan governing equation di mana didapat seperti ini. Governing equationnya di mana ini ada akselerasi, di mana ini kan u-nya ini u double dot ini dianggapnya sebagai akselerasi dan u ini biasanya sebagai displacement. Nah, karena ini dianggapnya suatu sistemnya undamped sehingga didapat persamaan seperti ini. Karena tidak uh, uh, undamped tadi. Nah, karena tadi akselerasi kan identik dengan kinetic energy kan. Kinetic energy kan ada pergerakan, dan untuk displacement karena hanya perpindahan akan dianggapnya sebagai potensial energi. Nah, apabila sistem tersebut terdamping pada saat kondisi ini adalah di rem, berarti kan ada damping, di mana ada damping ini dianggapnya sebagai dissipate energi. Dissipate energi ini bisa dijadikan sebagai bentuk panas, energi panas, karena ini dianggapnya break system kan. Jadi ada pengereman, biasanya kan pengereman akan berbentuk dari energi kinetik tadi diubah bentuk jadi energi panas. Jadi kinetik energi akan berkurang dan dissipate energi akan meningkat karena gaya yang dihasilkan itu harus sama. Nah, mengingat karena tadi ada akselerasi, maka dari persamaan ini itu dapat dibentuk menjadi gaya inersia sebenarnya, dari kebentuk inersia dari persamaan ini. Untuk simulasi yang telah saya kerjakan, yaitu yang pertama adalah axial tensor test, di mana ini ada satu spesimen yang biasa digunakan untuk melakukan uji strength dari material atau mencari ultimate tensile strength dan strength dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya dapat disimulasikan pada komputer seperti ini. Yang dimana sebenarnya yang dicari yaitu salah satunya ada deformasi, lalu ada normal elastic strain dan juga ada shear strain. Dimana pada normal elastic strain, dimana kondisi normal atau gaya salah satu sumbu saja didapat seperti ini strainnya. Dimana ini distribusi strainnya ini uniform. Tetapi kalau kita melihat dari shear strain, karena mengingat shear itu kan tadi kan beberapa sumbu yang berbeda, melihat aspeknya dari sumbu yang berbeda, seperti uh, contoh di stress, yaitu ada sumbu stress pada sumbu X dan Y dan lain sebagainya. Dapat dilihat bahwa apabila pada salah satu sisi ditarik, pasti ada sisi yang satunya relaksasi dan ada sisi satunya mengalami strain yang besar. Lalu yang berikutnya ada simulasi drive shaft anti rotation dan buckling rail due to thermal load. Nah, untuk yang pada yang di kiri ini merupakan drive shaft yang dikenakan gaya momen sehingga mengalami rotasi. Nah, yang pada di atas itu merupakan deformasi yang terjadi pada drive shaft itu sendiri. Yang di bawah adalah stres yang dihasilkan pada saat mengalami pada saat drive shaft itu diberikan momen. Pada belakang ini adalah stres yang dikarenakan ini titiknya difiksasi atau fix, yang dimana memiliki stres yang besar karena menahan gaya buntir. Nah, yang berikutnya di kanan ini adalah buckling yang terjadi pada rel akibat terjadi thermal load, di mana terkena panas dari matahari yang dapat disimulasikan juga, yang dimana dari kondisi awal yang lurus karena dikenakan panas itu kan bisa menghasilkan gaya internal force yang yang dimana apabila dua titik ini difiksasi atau difix support, maka bisa terjadi buckling, dapat disimulasikan terjadi deformasi seperti ini. Lalu berikutnya ada ini adalah drum cymbal sebenarnya, bukan drive shaft anti rotation, tapi ini drum cymbal yang dimana diberikan gaya atau impact, yang dimana melihat yang di mana kita melihat yang dilihat adalah modal analisis di mana vibrasi yang dihasilkan. Nah,
bahwa tadi sebenarnya vibrasi itu tidak benar-benar dapat dilihat karena cuma berbentuk hanya frekuensi atau deformasi, maka dapat dilihat jadi dua, yaitu yang pertama ini adalah deformasi yang terjadi, persebarannya seperti apa, karena dikenakan impact seperti ini. Yang dikenakan impact itu pada bagian ujung lingkaran ini, pada lingkaran luar ini yang terjadi impact. Nah, untuk hasil frekuensi yang didapatkan dari impact tersebut terhadap distribusi terhadap waktu, itu waktu frekuensi domain, dapat seperti ini frekuensinya. Nah, lalu yang terakhir yaitu yang telah saya dapatkan, yaitu setelah saya telah menyelesaikan serangkaian sertifikasi dan juga telah menyelesaikan pembelajaran, yang dimana bentuk dari sertifikasi yang saya dapatkan adalah seperti ini bentuknya. Yang di kiri adalah sertifikasi sudah mengikuti ujian Basic of Structural Mechanics, yang di kanan adalah sertifikasi yang didapat setelah mempelajari semua materi tersebut. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata dan kekurangan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.